Halaman 28. 28. 28. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Teman-teman dan sahabat-sahabat yang saya hormati rahimani wa rahimakumullah, begitu pula kaum muslimin wal muslimat yang saya hormati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pagi yang mendung ini ya, di tempat kita mendung, sejuk. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahlan Mas Dedi, aneh juga ini panggilannya Mas Bapak berarti. Mas Dedi kan Mas Bapak. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberi kesempatan untuk berkumpul, bertemu dan belajar bersama. Semoga majelis kita menjadi majelis ilmu yang bermanfaat dan amal soleh yang membawa kebaikan di dunia dan di akhirat. Amin. Semoga salawat dan salam selalu dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para istri, keluarga, sahabat dan semua umat beliau yang mau mengikuti agama ini dengan baik sampai jelang kiamat tiba. Pripun kabare Mas Dedi? Masya Allah. Alhamdulillah, pun sehat nggih. Alhamdulillah. Mugi-mugi tansah pinaringan seger waras lahir lan batin. Amin. Hari ini, nah langsung pertanyaan Mas. Teko-teko urung siap yang takoni. Tanggal pinten Mas? Alhamdulillah. Masya Allah, tetap sinau. Paling orang diapal kita tanggal. Tanggal 7 Rabi Ats-Tsani 1443 Hijriah bertepatan dengan Jumat Pahing 12 November. Karena tanggal hari Rabu kemarin 10 November, itu ingat mesti. Jadi sekarang 12 November. Berkait dengan hari Jumat, sebagaimana kita ketahui ada anjuran supaya memperbanyak salawat. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan disebutkan sanadnya sahih oleh Syekh Imam Nawawi, disebutkan dalam Riyadhus Shalihin dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah." Sesungguhnya salah satu hari terbaik bagi kalian adalah hari Jumat. Maka fa'aksiru alayya minas salati fi. Oleh karena itu perbanyaklah kalian menyampaikan salawat untukku pada hari tersebut. Jadi perintah supaya membaca salawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu secara khusus diantaranya adalah pada hari Jumat.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya menyampaikan salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, sampaikan salawat untuk beliau, wasallimu taslima, dan juga salawat untuk beliau. Perintah ini salah satu terapannya adalah ketika pada hari Jumat bukan sekedar membaca, tapi perintah faksiru alayya minas salati fi, memperbanyak salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salah satu waktu yang dianjurkan supaya memperbanyak salawat adalah pada hari Jumat. Apa fadilah membaca salawat? Jelas pertama adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain disebutkan dari sahabat Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dan dinyatakan sahih, disebutkan dalam Sahih At-Targhib oleh Syalbani rahimahullahu taala, man shalla alayya salatan wahidatan, barang siapa menyampaikan salawat kepadaku Nabi satu kali saja, sallallahu alaihi asyara salawat, Allah balas dengan berapa? 10 salawat. Wa huttat anhu asyru khati'at, dihapus, digugurkan, diampuni 10 dosanya. Wa rufi'at lahu asyru darajat, ditinggikan baginya 10 derajat. Luar biasa jemaah. Sambil mungkin ya kerja, kalau nggak ada waktu khusus, sambil mungkin duduk, sambil nanti istirahat, sambil apa, termasuk sambil bermajelis ilmu, itu salah satunya dianjurkan supaya memperbanyak salawat atau membaca salawat. Secara umum, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra, siapa membaca satu salawat untukku, kata Nabi, Allah kasih 10 kali salawat untuknya. Begitu jamaah, ini sekedar mengingatkan bahwa sunnah pada hari Jumat itu apa? Napa? Napa mas? Bukan membaca. Napa? Memperbanyak bacaan. Nek membaca siji iso mas. Tapi ini dianjurkan secara khusus memperbanyak. Jadi kalimatnya fa'aksiru alayya minas salati fi. Jadi kalimatnya perintah supaya memperbanyak, bukan sekedar membaca. Berapa mas banyaknya? 44.444 kali. Loh, jangan dia. Oh, zaman penjajah, sekarang udah merdeka, lupa kan? Iya. Memang dulu saya juga pernah seperti itu. Salawat ya salawatnya sing bener. Ya, nggak ada salawat-salawatan yang seperti itu. Tapi banyak, nggak ada batasan minimal berapa, maksimal berapa, pokoknya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Silakan diperbanyak. Begitu nggih? Itu berkaitan dengan masalah anjuran memperbanyak salawat pada hari Jumat. Karena apa? Saya sering mengingatkan seperti ini. Yang ketika malam Jumat tiba, itu di WA, di media-media antara penjenengan itu, grup-grup jenengan, apa yang pertama kali diri nih? Lur malam? No, bukan untuk baca surat Al-Kahfi, bukan untuk memperbanyak salawat, untuk tenang, ini dalile kur kuwi yang dipikir ngono ya rawani bojo loro sake bojo mbok ya sunahe sing cethono dalile kuwi iki ora usah nggo dalil wis mesti kok ya apa dadak nunggu malam Jumat bingung Mas. Itulah kita ini kadang-kadang melupakan sesuatu yang sunnah sesungguhnya, apa? Memperbanyak salawat.
Yuk oleh-oleh wae. Pemenang ngejak beli. Bune yuk ngakeh-akehi sholawat. Lah iya. Bar kuwi apa indah. Jadi maksud saya, mari kita sebarluaskan sunnah ya Nabi SAW pada hari Jumat, baik malamnya maupun siangnya. Yaitu apa? Memperbanyak membaca salawat. Baik jamaah dan kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjut bacaan dari Syarah Hisnul Muslim. Pagi hari ini insyaallah kita baca pasal atau bab ke-7 di pengantar dari pensyarah, yaitu al-hassu 'ala du'a. Betul? Anjuran supaya berdoa, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa doa itu ibadah. Mana dalilnya? Ad-du'a'u huwal ibadah. Jelas ini kalimatnya dari Nabi SAW. Doa itulah ibadah. Jadi kalau seorang hamba, seorang muslim tidak berdoa kepada Allah, berarti belum menunaikan tugasnya sebagai manusia. Tugas manusia itu beribadah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum, dan Tuhanmu Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku Allah, mintalah kalian kepadaku Allah, astajib lakum, pasti aku Allah mengabulkan permohonan dan doa kalian. Ini janji Allah. Ini pertama perintah Allah supaya kita berdoa. Berarti doa itu ibadah karena diperintahkan. Berarti berdoa apa? Wajiblah. Astajib lakum, pasti aku kabulkan doa kalian. Ini janji Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Kalimat berikutnya, diperhatikan baik-baik jemaah. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sungguh orang-orang yang sombong, apa? Tidak mau beribadah kepadaku. Nah, ini menunjukkan bahwa doa itu ibadah. Orang yang nggak mau berdoa disebut orang yang sombong. Karena doa itu ibadah. Orang yang mau berdoa, orang yang nggak mau beribadah kepada Allah, itu orang-orang sombong. Apa sanksinya? Sayadkhuluna jahannam dakhiri. Wal'iyadu billah. Orang-orang yang nggak mau berdoa kepada Allah, nggak mau beribadah kepada Allah, itu orang sombong. Orang sombong tidak mungkin masuk surga. Karena di akhirat hanya ada 2 tempat, maka kalau tidak masuk surga, sayadkhuluna jahannam dakhiri, kelak akan masuk ke dalam neraka dalam kondisi terhina. Na'udzubillah min dzalik. Berarti doa itu ibadah. Doa itu wajib, perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang enggak mau berdoa sombong. Merasa top, merasa hebat. Padahal yang top, yang hebat itu Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, Allah zat yang maha tinggi juga berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan jika ada hamba-hambaku yang bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku Allah, maka sungguh aku Allah itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku Allah pasti mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Oleh karena itu hendaklah mereka mematuhi, memenuhi seruanku Allah dan beriman kepadaku Allah, agar mereka itu menjadi orang-orang yang mendapatkan bimbingan dan petunjuk jalan yang lurus. Kalimat ini jelas
bahwa Allah pasti mengabulkan permohonan hamba-hambanya yang berdoa. Itu dengan catatan dia ikhlas, benar, dan tidak ada penghalang-penghalang. Wa qala Allah Ta'ala, begitu pula firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-A'raf ayat 55 sampai 56, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Berdoalah kepada Tuhan kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan tadarruan, tunduk, merendahkan diri. Namanya orang berdoa apalagi kepada Allah, meminta kepada Allah, ya harus tunduk, harus merendahkan diri, butuh banget. Wa khufyah, dan suara yang lirih, jangan teriak-teriak. Berdoa kepada Allah Zat yang maha mendengar, yang maha mengetahui, yang maha lembut. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai, tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian merusak, melakukan kerusakan di muka bumi setelah diperbaiki. Sesudah Allah memberikan perbaikan di muka bumi ini, jangan dirusak, jangan berbuat kerusakan. Termasuk kerusakan yang paling berat apa? Berbuat syirik. Wad'uhu khaufan wa tama'an. Nah ini dia, diperintah lagi. Dan berdoalah kalian kepada Allah khaufan, dalam keadaan takut dan khawatir serta cemas. Wa tama'a, tapi juga dalam keadaan harap, optimis, semangat, dan tentu rakus di sini, artinya tidak pernah putus asa. Bahasa kita harap-harap cemas. Ada roja, harapan dikabulkan, tapi juga ada khauf, ada kekhawatiran tidak dikabulkan. Karena kita banyak dosa, kurang ini, kurang itu. Tapi di sisi lain Allah Maha Penyayang, Maha Pemberi, dan seterusnya. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dekat dengan orang-orang yang berbuat muhsin, berbuat baik. Ini kalimat-kalimat yang secara jelas menyuruh kita hamba-hamba Allah yang beriman itu supaya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ancaman keras bagi orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, karena doa adalah ibadah. Begitu pula perintah supaya ketika beribadah termasuk berdoa itu harap-harap cemas. Satu sisi khawatir, satu sisi kita berharap. Begitu ketika seorang muslim beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada perasaan khauf, ada perasaan roja, ada harap-harap cemas. Qala al-'allamah Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, hadhihi al-ayatu, ayat-ayat ini tashtamilu ala adabi naw'i du'a. Ayat ini mengandung adab-adab dua macam doa. Apa yang pertama? Doa il-ibadah wa doa il-mas'al. Karena doa itu ada dua, doa ibadah, doa mas'alah. Fa inna du'a fil Qur'an yuradu bihi hadza taratan wa hadza taratan. Karena penyebutan doa di dalam Al-Qur'anul Karim, kadang yang dimaksud adalah doa ibadah, kadang yang dimaksud adalah doa masalah. Wa yuradu bihi majmu'u huma wa huma mutalaziman. Dan kadang pula yang dimaksud adalah dua-duanya, doa ibadah dan doa masalah. Karena kedua macam doa ini saling berkait, saling berhubungan, tidak bisa terlepas sesungguhnya. Meskipun itu doa masalah, ya sesungguhnya doa ibadah. Meskipun itu doa ibadah, bentuknya sesungguhnya doa masalah. Begitu. Apa penjelasannya?
Lanjut beliau, fa inna du'a al-mas'alati huwa talabu ma yanfa'ud da'i. Doa masalah adalah permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala akan hal-hal yang bermanfaat bagi yang memohon. Wa talabu kashfi ma yadurruhu aw daf'uhu. Talabu kashfi ma yadurruhu aw daf'ihi. Memohon kepada Allah supaya menghilangkan sesuatu yang membahayakan atau menolak sesuatu yang membahayakan. Wa man yamliku ad-darra wan naf'a fa innahu huwal ma'budu haqqan. Zat yang bisa menimpakan bahaya atau bisa memberikan manfaat, itulah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Wal ma'budu la budda an yakuna malikan lin naf'i wad dharr. Sedangkan zat yang pantas untuk disembah adalah zat yang mau tidak mau harus memiliki kekuasaan, kewenangan, kemampuan mutlak untuk memberikan manfaat atau mudarat. Dan itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-Musahhih, yang dalam hari ini adalah Syekh Sa'id Al-Qahtani sendiri, penulis Hisnul Muslim, menyebutkan atau memberikan ta'liq atau komentar, qad zakartu fi kitabi syurutud du'ai wa mawani'ul ijabah. Di dalam buku saya, syurut, syarat-syarat doa dan penghalang-penghalang terkabulnya doa, saya sebutkan anna syurutud du'ai khamsata syurut, bahwa syarat diterimanya doa itu ada 5. Hiya, 1, al-ikhlas. Doa itu supaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mesti dikerjakan dengan ikhlas, karena doa itu termasuk ibadah. Yang kedua, wal mutaba'atu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dan teknis tata cara kaifiat berdoa mesti juga sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wasiqatu billahi ma'al yaqini bil ijabah. Percaya kepada Allah, yakin kepada Allah bahwa Allah pasti mengabulkan. Optimis, husnudzan kepada Allah, yakin kepada Allah. Yang ketiga, yang keempat, wa hudurul qalbi ma'ar raghbati wal khusyu'i lillah. Menghadirkan hati kita. Jadi berdoa bukan sekedar lisan atau mungkin bentuk lahiriah tubuh kita ya, mungkin mengangkat kedua tangan atau duduk menghadap kiblat macam-macam. Tetapi hati betul-betul hadir ketika berdoa itu, penuh harapan dan sikap yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, wal azmu ma'al jaddi fit du'a. Berazam dan sungguh-sungguh ketika berdoa. Ini tidak boleh putus asa kalau belum dikabulkan. Terus berdoa, sungguh-sungguh dan terus menerus, serta semangat ya dalam berdoa. Karena doa itu ibadah. Kemarin sudah kita sebut bahwa orang yang berdoa selama tidak memutus silaturahim, tidak berisi dosa, pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu di antara 3 pilihan, langsung cash diberikan, diganti, diselamatkan dari bahaya yang setimpal, atau disimpan besok diberikan di hari kiamat. Wa dzakartu anna mawani ad-du'ai 6. Begitu pula kata penulis Hisnul Muslim, aku juga sebutkan bahwa penghalang-penghalang doa itu ternyata ada 6. Kalau syaratnya tadi ada 5 dikabulkan, penghalangnya 6. Wahiyya at-tawassu' fil haram. At-tawassu' fil haram. Penghalang terkabulnya doa adalah ketika orang itu terlalu banyak dan sering berbuat haram. Gerimis mas. Ini kremun kalau ini, bukan gerimis ini. Kremun. Kepiur deh. Ini lebih dari kremun, kepiur namanya. Nah, kepiur lebih gede daripada kremun. Atau itu di... Nggak apa-apa mas kalau cuma kena kepiur aja.
Apalagi yang masih bujang tuh latihan sabar. Banyak doa ini hujan, Allahumma sayyiban nafi'an. Antum banyak doa. Kalau perlu tidak apa-apa ini bajunya dibuka tuh supaya kena air hujan. Loh, kok sirik? Masya Allah. Itu dilipet biar enggak. Saya tikarnya. Nah, begitu. Anget mas. Gak apa-apa, hujan itu rahmat. Ya. Jadi jangan pernah mengeluh ketika ada hujan. Jangan pernah mengeluh ketika ada hujan. Tapi terima saja. Kalau terlalu banyak doa sama Allah, yang ngirim hujan Allah. Kita doa sama yang ngasih supaya dialihkan. Ya Allah, tempat lain itu lembah, itu gunung, itu pepohonan. Ya seperti itu. Tapi terlalu banyak berbuat yang haram. Ini menghalangi terkabulnya doa. Baik itu aklan wa syurban wa taghdiyatan. Baik perbuatan haram itu dalam bentuk makanan, minuman, atau memang konsumsi sehari-hari deh. Jadi penghasilannya itu dari perbuatan atau dari hasil yang haram. Ini berbahaya. Kalau orang penghasilannya dari yang haram, ini tidak terkabul doa. Lah itu jelas-jelas Pak, itu orang pekerjaannya haram, caranya juga haram. Dia gunakan untuk perbuatan haram tapi gak sugih. Ada gak mas? Sehat, anaknya akeh, bojone ayu. Pripun itu apa istilahnya? Dikasih apa? Istidraj. Ben sisan sok leng ngantil marem. Nah itu bahasane gitu. Nek gur nyolong ndok siji tok sik wae tunggu nek nyolong nganti babone boleh ngantil tenang. Kan ngono bahasa gitu. Istidraj namanya. Apa Mas dilulu bahasa Jawane begitu. Ya. Gue rasa ndonga dan rata ndonga itu. Ya enggak. Mereka bagaimana berdoa? Enggak berdoa mereka. Tapi ya suwe ya sehat, ora kena Covid. Iya, masya Allah. Oh liane pas usum Covid itu mungkin ada usahanya yang, ya, ada yang gulung tikar, dia malah tambah menggurita bahasa. Itu memang dilulu oleh Allah Subhanahu. Tunggu tanggal mainnya. Tidak nono kan begitu. Kalau nggak tobat. Yang kedua, wal isti'jal, terburu-buru. Kemarin apa makna terburu-buru? Sudah berdoa kok nggak dikabulkan lalu berhenti. Makanya tadi syaratnya wal azmu ma'al jaddi fid du'a. Terus sungguh-sungguh dan tidak pernah putus. Yang ketiga wa tarku du'a. Nah, penghalangnya yo akhirnya mundur halus. Saya mundur pirang-pirang tahun ora dikabul. Padha wae to Mas, ndonga ora dikabul, mendingan ra ndonga yo kleru. Nek jenengan doa ini ibadah untuk ganjaran. Urung wae dikabul. Ya, kadang-kadang di situ setannya memang pandai sekali merayu, membuat sesuatu yang benar kelihatan salah atau yang salah kelihatan benar. Yang keempat, wartikabul ma'asi, suka berbuat maksiat. Wal muharramat, dan melakukan perbuatan yang haram. Yang kelima, wa du'a'u bi ismin au qati'atir rahim. Doanya berisi perbuatan dosa atau memutus silaturahim. Ini kelima bukan 6. 1 2 3 4 5. Baru 5 Mas ini Mas. Oh yang ke-6 ini. Apa artinya itu? Wal hikmatu ar-rabbani. Dan adanya hikmah dari Allah Subhanahu wa taala.
fayu'ti as-sa'ila aktsara mimma sa'al. Allah memberi kepada orang yang meminta lebih dari yang ia minta. Maksudnya gimana? Yang pertama apa tadi mas? Banyak melakukan yang haram ya, baik makan, minum atau penghasilannya. Kedua istighjar. Ketiga tidak berdoa. Keempat banyak melakukan maksiat dan haram. Kelima berdoa yang berisi memutus silaturahim dan dosa. Keenam yang mana? Doa itu saya sendiri. Iya, tiga. Wallahu a'lam. Dimaksud Melakukan maksiat sama perkara haram. oh mungkin 4 sama 5 gitu. tapi komane nang Oke lah, wallahu a'lam. Pokoknya ngono kuwi. Ya nanti dibaca ulang. Wa dzakartu 21 adaban liddu'a. Saya juga kata penulis Hisnul Muslim dalam buku syarat-syarat doa dan penghalang-penghalang terkabulnya doa menyebutkan 21 adab berdoa. Ini kata beliau. Ini sebagai tambahan ya, adab berdoa. Oh ini ternyata tambahan ini, pelengkap dari beliau. Kita baca. Yang pertama, an yabda'a ad-da'i wadh-dhakiru bihamdillahi ta'ala was-salati 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa yakhtimu bidzalik. Nah ini dia. Kemarin sudah disebutkan ya, ini ulang kembali tapi oleh penulis Hisnul Muslim. Ayo sambil kita merojaah ya. Adab berdoa disebutkan oleh beliau 21. 1. Memulai doa dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan membaca salawat. Serta mengakhiri doa pun dengan salawat dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa du'a'u fir rakha'i wasyiddah. Tetap berdoa dalam kondisi apapun, baik dalam kondisi senang maupun susah, dalam kondisi luang, lapang maupun sempit, dalam kondisi bahagia maupun menderita, pokoknya selalu berdoa. Sebagian orang itu berdoa kalau dalam kondisi sedih, susah, menderita, sempit, lindungo, nanti nangis-nangis. Begitu dia sudah terkabul, begitu mendapatkan kenikmatan, lupa tidak berdoa kepada Allah. Nah ini keliru. Berdoalah ketika dalam kondisi senang, sehat, bahagia, lapang. Ketika nanti Allah uji dengan kesempitan, kesedihan, penderitaan, Allah akan kasih pertolongan. Wala yad'u ala ahlihi aw malihi aw nafsihi aw waladihi. Berikutnya, tidak mendoakan kejelekan untuk dirinya, istrinya, hartanya, anak-anaknya. Wa yahfadus sawta bainal makhafatati wal jahr. Mukhafatati wal jahr. Suara tidak terlalu keras, tapi juga jangan dibatin. Jadi tetap bunyi, ya tetap bunyi. Tidak terlalu iri, tapi juga tidak keras. Wa yatadarra'u ila Allahi fi du'a. Betul-betul merendahkan hati dan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa yulihhu ala rabbih fi du'a. Ngame, ya bahasa kita. Terus menerus tidak henti. Itu ilhah. Ya. Alaha yulihhu. Terus menerus tidak henti ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yatawassalu ila Allah ta'ala bismin min asma'ihi aw sifatin min sifatihi aw bi'amalin salihin qama bihi da'in nafsuhu lillahi ta'ala. Berikutnya bertawassul dengan menggunakan nama atau sifat di antara nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Atau juga dengan bertawasul menggunakan amal soleh yang pernah dikerjakan dirinya
untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini betul-betul dia melakukan perbuatan amal soleh itu ikhlas lillahi taala. Au yatrubu du'a lahu min muslimin salihin hayyin hadirin qadir. Nah, ini salah satu kata berdoa. Boleh meminta kepada orang saleh, orang muslim, syaratnya muslim, saleh, lalu masih hidup, kemudian dia ada itu kita bisa berkomunikasi, nggak harus ada di sini, misalnya di rumah kita telepon boleh, ada orangnya, hadir artinya ada, dan qadir mampu, dia juga bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita meminta tolong Pak Kiai nyuwun dipuntungaken. Boleh. Artinya memang ini orang saleh, orang muslim, lalu kita bisa. Tapi kalau kiai kita ada di Eropa, lalu kita nggak tahu nomor teleponnya, lalu kita hanya berdoa Pak Kiai nyuwun dipuntungaken. Tanpa HP, tanpa ya nggak bisa, namanya bukan hadir gitu. Jadi kalau kita telepon hadir gitu, bisa dipahami ya. Wal-i'tirafu bidzanbi wan ni'mati halat du'a. Nah ini dia, mengakui dosa-dosa yang kita kerjakan, di sisi lain mengakui nikmat-nikmat Allah yang dilimpahkan kepada dirinya. Artinya apa? Kita banyak dosa, sementara nikmat Allah masih banyak, kita kurang bersyukur, kurang ibadah. Itu pengakuan kekurangan kita ketika kita berdoa. Wa adamu takallufis sajai fi du'a. Tidak memaksakan diri, takalluf, dengan menggunakan kata-kata yang bersajak, harus diakhiri dengan huruf yang sama atau ucapan yang sama. Tidak harus seperti itu. Kadang orang berdoa itu nyusunnya harus yang sama belakangnya, tidak harus. Tapi kalau bisa nggak apa-apa, itu bagus secara otomatis, karena ada orang yang punya kemampuan sastra tinggi, entah orang Indonesia, mungkin orang suka puisi, suka sastra, biasanya orang Melayu begitu ya, atau memang orang Arab secara umum kebiasaan mereka seperti itu, monggo, tapi nggak usah memaksa diri. Kemudian wa du'a'u salasan, mengulang permohonan itu 3 kali. Doa itu diulang 3 kali. Wastiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Warraful aidi fi du'a, mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Wal wudu'u qabla du'ai in tayassar, berwudu, bersuci sebelum berdoa jika memang memungkinkan, karena ada kondisi-kondisi kita tidak memungkinkan untuk berwudu, misalnya ya di tempat yang nggak ada air lalu kita sudah berhadas misalnya. Wal buka'u sirran fi du'ai min khasyatillah, menangis ketika berdoa kepada Allah, tapi betul-betul asli menangis, sirran, ketika dia sendirian, bukan ketika di syuting. Begitu mau lewat kamera, nangis oh. Mandungo doa bersama gue berangkat. Remason, gue tahu berarti. Nek ngono biasanya jawabnya cepet, biasanya tahu biar ngono. Ya apa-apa. Jadi digemboli, kemudian begitu lewat kamera, action langsung nangis. Baru itu cepat ini loh. Tinggal tahu. Soalnya kalau nganggo remote sakit awal, orang dan lewat itu kamera nih, rembok wis. Monggo seneke urung beto. Bayaran urung dum. Jadi betul boleh nggak menangis? Boleh, bahkan itu air mata yang menangis karena takut kepada Allah, berzikir kepada Allah, itu luar biasa. Wa idharul iftiqari ila Allah wasyaqwa ilaihi, menunjukkan kita ini betul-betul butuh, kita betul-betul mengadu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lu njaluk karo petida, petidi ora tenanan yo, ora digubris to yo. Misalnya orang mau ngajukan proposal yang jaluk cari tenanan apa ora to? Panjang kula telepon nggih, tunggu sedina ora telepon. Yo ora tenanan, betul-betul kita butuh. Ya, butuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mengadulah
Boleh nggak kita mengeluh? Boleh. Mengadu? Boleh. Tapi kepada Allah. Kalau mengeluh kepada istri, jangan. Jangan mengeluh kepada istri. Mengeluhlah kepada Allah. Ya. Wala ya'tadi fi du'a. Nah ini, jangan berlebihan ketika berdoa. Ya Allah, minta rumah yang ukurannya segini ya Allah. Modelnya begini ya, yang lagi apa sekarang istilahnya? Minim apa namanya? Futuristik. Aneh-aneh. Oh mas, alis tebal. Pokoknya soleha. Jenengan cocok wis mbuh lho. Wah, dua alis pora apa-apa. Nek cocok itu mesti mantuk mas. Ya kita seperti ini karena memang ada. Wa taubatu ma'a raddil madzalim. Bertaubat kepada Allah juga mengembalikan hak-hak orang lain yang dulu pernah dizaliminya. Wa yad'u liwalidayhi ma'a nafsi. Ini dia. Mendoakan kebaikan untuk kedua orang tua, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Bersama juga mendoakan untuk dirinya sendiri. Jangan pernah lupa jemaah mendoakan siapa? Orang tua penjenengan. Mohon maaf meskipun orang tua jenengan misalnya wonge sehat walafiat, pinter, sugih, wong saleh, wis ibaratnya wis top lah, tetap mereka butuh doanya. Andaikan mereka nggak butuh, ya andaikan kita yang butuh karena mendoakan orang tua itu ibadah, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang butuh supaya kita dapat pahala. Apalagi kita mendoakan orang tua kita tanpa mereka ketahui, doa yang mustajab. Begitu pula kalau kita suka mendoakan orang tua kita, anak-anak kita besok pasti akan mendoakan kita. Andaikan ini orang tua kita nggak butuh, misal, tapi mesti semua orang butuh. Nggak ada yang nggak butuh. Sehebat apapun seorang, setinggi apapun derajat keutamaan, kesolehannya di dunia, besok tetap menyesal di akhirat. Karena ada saat-saat yang dulu ngopo tangguh, domblong, lamun, gimana ya mas? Ya mas, jenengan iku seumur Islam aku ngopo biar nanti selama tahun nganggur gitu. Menyesal besok. Orang nikah ke umur 15 ngono. Iya. Mas jenengan nikah umur pinten? 28. Ya Allah. Lo cekak menyesal. Usia pernikahan sudah berapa lama mas? Ini ada konsultasi gitu ya. Sudah berapa lama usia pernikahan? Barangkali Tahun pinten kan? Jangan tahun pinten nikah? 2005. Oh 2005. 16 tahun. Selama 16 tahun itu sudah menambah istri belum? Cekak menyesal. Artinya apa? Orang beriman besok itu sudah itu menyesal karena ada sesuatu yang eman-eman gitu. Makanya balikannya untuk orang tuanya, jangan pernah lupa mendoakan orang tua kita. Yang kalau yang sudah meninggal yang muslim ya, kalau mohon maaf barangkali orang tuanya sudah terlanjur meninggal dunia dalam keadaan dulu bukan muslim, selesai. Kalau sudah meninggal dunia selesai, mohon maaf. Adapun yang masih hidup, andaikan misalnya orang tuanya masih non muslim, doakan supaya Allah kasih hidayah. Doakan supaya Allah kasih taufik. Begitu. Jadi tetap doakan bagi orang yang masih hidup. Adapun kalau orang tua kita muslim, baik dia masih hidup maupun sudah meninggal, tetap kita mendoakan mereka. Wa yad'u lil mu'minina wal mu'minati ma'a nafsi. Nah ini tiga. Doakan saudara-saudara kita yang muslim, mukmin, meskipun dia nggak ada hubungan kerabat, nggak kenal. Nabi SAW diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Nabi diperintah supaya memohonkan ampunan untuk beliau sendiri dan untuk kaum mukminin dan mukminat. Maka jangan lupa jamaah kita dalam setiap hari berdoalah
untuk kaum muslimin wal muslimat. Di antara doanya Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Atau doa yang umum tadi berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, perintah untuk Nabi ada perintah untuk kita. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfir li walil mu'minin wal mu'minat. Begitu, tak apa-apa. Ini doakan buat mereka. Al-ahya'i minhum wal amwat, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Doakan mereka. Karena mereka butuh doa kita jemaah. Dan itu ibadah buat kita, itu akan bermanfaat. Wa yabda'u bi nafsihi idza da'a li ghairihi. Ketika kita mendoakan saudara kita, orang tua kita atau siapapun orang lain, diawali dengan doa kita buat diri sendiri. Misalnya Allahumma ighfirli wa li walidayya. Allahumma ighfirli walil muslimina wal mu'minat wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Begitu. Jadi berdoa untuk diri sendiri. Wala yas'alu illallaha wahdah. Dan jangan pernah meminta kecuali kepada Allah saja. Ini jelas kalau ini. Ini adab berdoa. Wa dzakartu arba'atan wa salasina min al-awqati wal ahwali wal awda'i allati yujabu fiha du'a. Dan aku sebutkan ada 34 waktu, keadaan dan tempat-tempat yang kemungkinan besar itu doa kita dikabulkan. 1. Lailatul Qadar, cepat saja. 2. Duburu as-salawatil maktubat, akhir salat 5 waktu, baik akhir sebelum salam maupun akhir sesudah salam. Wa jawful lailil akhir, tengah malam yang akhir. Wa bainal adani wal iqamah, waktu antara adzan dan iqamah. Ini tolong perhatikan, bagi seorang imam hendaknya memberi kesempatan kepada jamaah, kepada umat, kepada makmum untuk berdoa atau minimal salat 2 rakaat. Tapi salat itu kan kita bisa berdoa dalam sujud kita, di dalam sebelum salam kita kan bisa berdoa. Kemudian wa 'indan nida'i lis salawatil maktubat, ketika kita selesai mendengar adzan, maka kalau ada adzan dengerin, tirukan lalu berdoa. Wa 'inda iqamatis shalah, ketika di iqamah salat, ketika mulai iqamah salat itu berdoa. Wa 'inda nuzulil ghaits, nah ketika turun hujan. Masya Allah, meskipun ini kepiur ya, tapi ini hujan jemaah. Jangan lupa berdoa Allahumma sayyiban nafi'an atau doa yang lain. Jadi ketika ada doa jangan mengeluh, jangan mengeluh. Hujan rong kilo orang lain dulu. Sampai nih lek golek duit yo ora tau lahiran. Kenapa nggak mengeluh? Ya, ini Allah sudah kasih hujan, ini rahmat dan ada kesempatan kita berdoa. Masya Allah jamaah. Kalau jenengan di jalan misalnya kudanan, ya nek sing di mobil ya ora tau kudanan. Numpak motor mlaku numpak pit ora nggo mantol wis, ora nggo payung, kudanan jenenge. Berdoalah kepada Allah. Tenang, jangan mengeluh. Saat alhamdulillah berdoa di situ. Dan itu saat betul-betul jenengan wis pokoke mesake banget wis. Iya enggak? Iya enggak? Apa meneh Mas Dedi udan? Wah, wis. Sakit banget. Kayak anak puyuh lagi netes terus kudanan. Wis ora ono rupane. Berdoa. Ya jadi diri. Apa ngomong kuwi lah. Wis jadi rambutnya dawa. Apa? Jedindil. Loh iya man, jedindil namanya. Jedindil itu bahasa Uyghur gitu. Tahu ya kalau orang Jawa? Kayak Masya Allah. Indonesia lagi jedindil. Apa bahasa Indonesia? Orang-orang. Dawa. Jedindil itu bahasa Uyghur gitu. Nih kalimatnya mantep nek jedindil. Bahasa Uyghur itu apik. Itu berdoa kepada Allah. Jadi jangan pernah mengeluh ketika ada hujan. Insya Allah itu nikmat. Belum lagi bikin sehat sebenarnya ya. Hujan-hujan itu bikin sehat. Sampai di mana tadi? Ketika turun hujan. Wa 'inda zahfi sufufi sabilillah. Nah, ketika berkecamuk, bertemu dua pasukan kaum muslimin dan kafirin. Kita enggak adanya. Wa sa'atun minal lail, ada satu saat pada malam hari. Wa sa'atun min yaumil jumu'ah, satu saat pada hari Jumat. Ini disebutkan sesudah salat asar sampai sebelum maghrib. Berdoa. Wa 'inda syurbi ma'i zamzam ma'an niyati salihah, ketika minum air zamzam. Dalam hadis disebutkan ma'u zamzam lima syuribala,
Air Zam-Zam itu berkhasiat sesuai dengan tujuan Anda meminumnya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mas, kalau begitu yang masih bujang-bujang nanti borong tuh air Zam-Zam. Setiap doa, ya Allah, berilah istri soleh. Terus berdoa. Insya Allah entah air Zam-Zam ini dikabulkan nanti. Ya. Jangan minum sekali. Udah kemarin Pak Ustaz, udah minum sekali. Sak teguk. Urung dikabul pe yo. Minumlah sampai 10 galon begitu. Karena apa? Air Zam-Zam itu bermanfaat, ya, baik kesehatan maupun dengan tujuan yang lain. Wa fis sahar, ketika sahur ini jelas. Ya, ketika sahur adalah waktu sebelum subuh. Wa 'indal istiqadi lailan wa du'a bil ma'thur. Nah, ketika terbangun pada malam hari lalu berdoa, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Dan berdoa, Allahumma firli. Lalu berdoa apa saja. Ya. Jadi kalau terbangun ketika malam hari mungkin disebabkan oleh kepancal bojone, aja nesu. Nendang tendang gendil lho, malah bengi-bengi gajul-gajulan. Bersyukurlah kepada Allah. Ya, bersyukurlah kepada Allah. Ketiban cecak, oh jangan malah kemudian beranggapan sial. Alhamdulillah iso tani. Dongo. Jadi kadang-kadang kita ini banyak kebiasaan yang tidak betul. Padahal sesungguhnya ada hikmah di balik itu. Coba orang ketiban cecak. Nganti subuh ya ngorok. Wa 'inda du'ai, nah ini juga ya, ketika berdoa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini doa Nabi Yunus atau Dhunnun. Kalau berdoa jangan lupa diantaranya sisipkan doa ini. Ini doa yang luar biasa jemaah. Ya. Salah satu sebab Allah kabulkan doa kita. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lagi gratis, lagi sedih, lagi pokoknya apa? Lagi pupus lah sudah. Terus kaya orang duwe doyo, tak punya semangat untuk hidup, maka berdoa lah. Ya, nggak boleh putus asa. Wa 'inda du'ai fil musibah. Ketika seseorang mendapati musibah lalu dia berdoa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika dapat musibah, alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Berdoa kepada Allah. Ini ada 34 keadaan, waktu dan tempat yang beliau sebutkan sebagai tempat-tempat yang mustajab. Wa 'inda du'ai ba'da wafatil mayyit bil ma'sur. Masih sebutkan ini. Berdoa sesudah mayit sesudah seseorang meninggal dunia dengan doa yang ma'sur. Itu ada doa ketika sambil menutup mata. Ya. Wa 'inda du'ai fi istiftahis shalah. Allahu akbar kabiran. Berdoa ketika membaca doa iftitah atau istiftah Allahu akbar kabiran. Wa 'inda du'ai fi istiftahi as-salah bi alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ketika berdoa, doa iftitahnya membaca alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wa 'inda qira'atil Fatihah fi as-salati wa istihdari ma yaqul fiha. Nah, perhatikan baik-baik ketika kita membaca doa di dalam surah Al-Fatihah. Apa doanya? Ihdinas siratal al-mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu doa jemaah dan disebutkan dalam hadis qudsi itu doa. Dan di akhir hadis qudsi itu hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Ini bagian untuk hambaku dan hambaku akan mendapatkan apa yang ia minta. Maka berdoalah di situ dengan kehadiran hati, dengan khusyuk, dengan sungguh-sungguh. Jadi ketika sebagai makmum, sebagai imam atau sebagai orang munfarid, berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan mohon kepada orang tua yang membawa putra putrinya atau putranya ke masjid, ketika amin ya dia arahkan. Amin orang ketulanan mau pi dongo. Musan ya, ketulanan amin ya. Urung waya amin wae. Ya. Bapak tanggung jawab. Jadi aminnya harus baik-baik Mas Husain ya, nggak boleh untuk main-mainan. Karena ini berdoa kepada Allah Subhanahu. Wa 'inda raf'ir ra'si min ar-ruku'i wa du'ai bil ma'sur. Ketika i'tidal, kita menggunakan doa-doa yang ada riwayat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Wa 'inda ta'mini fi sholati idza wafaqa qawluhu qaulal malaikah. Ketika mengucapkan amin yang bersama dengan amin para malaikat. Itu saat yang luar biasa. Maka ketika membaca amin itu ada aturannya, enggak asal membaca amin. Maka idza ammanal imamu fa aminu. Idza ammanal imamu fa aminu. Jika imam baca amin maka bacalah amin. Begitu imam A kita ikut amin supaya bareng juga dengan malaikat. Kemudian wa 'inda qauli rabbana walakal hamd fir raf'i minar ruku'. Begitu pula ketika membaca rabbana walakal hamd. Wa ba'da salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi tasyahhudil akhir. Sesudah membaca tasyahud akhir dan salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu waktu yang bagus untuk berdoa. Wa 'inda qaulika qabla salam Allahumma inni as'aluka billahi al-wahidil ahadis samadi alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Begitu pula ketika sebelum salam kita membaca doa ini, Allahumma inni as'aluka ya Allah, Allahumma inni as'aluka ya Allah al-wahidu al-ahadus samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Begitu pula ini doa ya dengan menggunakan Asmaul Husna tawassul. Wa 'inda qaulika Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd, dan seterusnya. Wa 'inda qaulika Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta. Berdoa dengan kalimat tauhid, dengan syahadat. Jadi ini dibaca di tawassul. Wa 'inda du'ail muslim aqbal wudu'i bil ma'thur. Berdoa sesudah berwudu, tentu dengan doa yang ada riwayatnya. Wa 'inda du'ail haji yauma arafata fi arafah. Orang yang sedang melakukan manasik haji berdoa di Arafah pada hari Arafah, bukan di lain Arafah. Jadi ketika wukuf di Arafah itu salah satu waktu, keadaan dan tempat yang mustajab untuk berdoa. Wa du'a'u ba'da zawali syamsi qabla dhuhr. Ketika matahari sudah zawal ya, sebelum zuhur. Wa fi syahri Ramadan, pada bulan Ramadan secara umum. Wa 'inda ijtima'il muslimina fi majalisir dzikr. Nah, ketika kaum muslimin sedang duduk bermajelis zikir, pengajian, itu jangan lupa berdoa. Wa 'inda siyahid dik, ketika malam hari kita mendengar kokok ayam. Ojo malah diseneni. Ganggu tuh. Malah di gandeng batu jangan. Berdoa karena melihat malah. Wa du'a'u halata iqbalil qalbi 'ala Allah. Berdoalah saat hati kita betul-betul merasa dekat, hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa du'a'u fi 'ashri Dzulhijjah. Berdoalah pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Itu hari-hari terbaik jemaah. Pada siang harinya, bahkan siang harinya itu hari-hari terbaik dalam satu tahun. Itu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Wa dzakartu amakina tujabu fiha da'awatu wa hiya sittah. Aku juga sebutkan ada tempat-tempat yang mustajab untuk digunakan berdoa. Ada 6. Ad-du'a'u 'ala Safa wal Marwata lil haji awil mu'tamir. Berdoa di Bukit Safa dan di Bukit Marwah bagi orang yang sedang berhaji atau berumrah, sedang sa'i. Jangan lupa berdoa di situ. Jangan hanya selfie. Selfie malah. Ya jangan, berdoa. Wa du'a'u dakhilal Ka'bah. Berdoa di dalam Ka'bah ini kalau memungkinkan. Ini orang-orang tertentu kalau zaman sekarang ya. Wa man da'a aw shalla dakhilal hijr fa huwa minal bait. Nah, ada itu yang ada bangunan setengah lingkaran itu hijr namanya. Itu aslinya dulu adalah Ka'bah. Cuman konon katanya orang-orang Quraisy tidak cukup dana sehingga tidak bisa dibangun sepenuhnya. Maka itu hijr ya dibangun. Sehingga di situ tidak boleh sholat wajib. Ketika sholat wajib mesti suruh keluar semua. Karena orang sholat wajib tidak boleh di dalam Ka'bah. Nah, hijr itu bagian dari Ka'bah. Kalau sholat sunnah boleh apa boleh? Boleh. Ya, tapi pernah sholat di dalam Ka'bah. Sehingga di dalam hijr boleh sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib tidak boleh. Sehingga ketika waktu sholat wajib pasti ditutup. Ya nggak boleh sholat.
Hijri itu doa mustajab itu. Wa 'inda du'a 'inda ramyil jamarati sughra wal wusta ayyam at-tashrih lil hajj. Nah, ketika lempar jamarat yang sughra dan wusta itu kan dianjurkan berdoa, mengangkat tangan dan menghadap kiblat bagi orang yang sedang berhaji. Wa du'a 'inda al-mash'aril haram yaum an-nahr lil hajj, di Mash'aril Haram ketika pada hari tanggal 10 Dzulhijjah. Wa du'a fi Arafah yaum Arafah lil hajj. Doa pada hari Arafah di Arafah bagi orang yang sedang berhaji. Ini tempat yang mustajab. Wa dzakartu da'wati al-mustajabati wa hiya 21 da'watan. Aku sebutkan juga doa-doa yang dikabulkan. Ada 21 doa. 1. Da'watul muslim li akhihil muslim bi dhahril ghaib. Ini doa seorang muslim untuk saudaranya sesama muslim tanpa ia ketahui orang yang didoain nih. Mas Tegun doain Mas Pur, Mas Pur doain Mas Dedi. Itu tanpa nggak usah bilang-bilang. Habis doa di WA, nggak usah. Ya, nggak usah cerita-cerita. Diam saja gitu. Doa begitu. Itu dengan siapapun. Da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Hati-hati nih, maka jangan berbuat zalim sama orang, menyakiti orang, itu bahaya banget. Itu didoakan, disedake, apa istilahnya? Doa jelek itu ya. Da'watul walidi li waladi. Nah, doa ayah, doa orang tua untuk anaknya, maka jangan bicara buruk untuk anak. Kalau marah, dasar bocah pinter, bocah soleh, hafid Quran bagi. Baru apa? Nenek nasu ya nasu bang sini ngomong. Orang tua semana, tapi bicara yang baik, berdoalah yang baik. Wa da'watul musafir, doa orang yang sedang bepergian. Pak Zul sering musafir, seringlah berdoa. Ya. Biasanya pesan istri, Mas doanya hati-hati ya. Pokoknya jangan yang itu deh. Wa da'watus sha'im, doa orang yang sedang berpuasa. Masya Allah. Apalagi orang itu sedang berpuasa, orang itu sedang musafir, orang itu sedang dizalimi, orang sedang, oh Masya Allah ya. Itu doa seorang ayah untuk anaknya misalnya, Masya Allah. Anaknya dia dijauh, berarti kan sudah tergabung tadi ya. Anaknya muslim dijauh, berarti nggak diketahui anaknya sedang puasa, sedang musafir. Mungkin dia dizalimi orang lain, atau barangkali anaknya menzalimi dirinya ya. Karena dipanggil-panggil, ditelepon-telepon tidak pernah jawab. Akhirnya dia pergilah ke anaknya, doain. Tapi yang baik. Wa da'watus shaimi hina yuftir. Nah, orang yang berpuasa, berdoanya itu bukan sekedar ketika berpuasa, tapi saat ketika berbuka. Ini sering saya sampaikan dan saya ingatkan sejak dahulu. Mungkin nek wis poso sedina, apa meneh jur ono buka bersama menu spesial. Wah, Masya Allah. Mungkin pas poso isi tonton gur. Kayak undang tak saut nek orang ndang di Mas Somali. Pikirku dadi waktu nunggu berbuka itu malah orang dongane gur menelengi panganan. Begitu sudah waktunya lali dong. Wah, pengen tak itu. Ngono nganti komat lho, wis komat. Mending nek wis rampung salate. Ya Allah. Padahal itu bukan masjid. Jangan ya, manfaatkan waktu berbuka untuk berdoa. Ingat tadi doa untuk siapa? Untuk dirinya, orang tuanya, saudaranya yang tidak dia ketahui. Orang tua, seorang yang memberi makan apalagi doain dong. Jangan hanya menikmati makanannya tapi lupa orang yang ngasih makan. Ini banyak ini kadang lupa kita. Jangan doain. Kemudian wa da'watul imam mil adil, doa seorang pemimpin yang adil. Masya Allah, jangan. Maka kalau kita memiliki pemimpin yang saleh, bertakwa, beriman, adil, itu rakyatnya, warganya, bawahnya insya Allah baik. Nah, kita mulai dari pemimpin yang paling kecil. Siapa itu? Kepala keluarga. Maka ujung-ujungnya adalah segera memiliki anak buah. Dan kalau Anda nggak punya anak buah, harus tutup kepala. Kepala itu mesti ada anak buah. Anak buah minimal berapa, Mas? 1. Dan maksimal Mas jadi ya 1. Loh Mas, nek dadi pemimpin ku nak rakyate akeh ora iso malah rekoso. Mendingan siji wae sampe. Jadi begitu ya. Pemimpin yang adil termasuk seorang kepala rumah tangga, seorang suami kalau dia adil, dia baik, Masya Allah dia doanya mustajab.
Kemudian ini kita selesaikan saja, tidak peduli waktu sementara ya. Wa da'watul waladi salih liwalidayhi. Doa anak soleh untuk kedua orang tuanya. Kalau tadi dua orang tua untuk anaknya. Wa da'watul mustayqidhi minan naumi idza da'a bi al-ma'thur. Doa orang yang terbangun terjaga pada malam hari ketika tidur lalu dia berdoa tadi dengan doa-doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa da'watul muttar. Doa orang yang dalam kondisi genting, dalam kondisi terjepit, wis gak ada lagi yang diharapkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa da'watu man bata tahiran ala dzikrillah idza staiqadha. Jadi tadi salah satunya adalah ketika sebelum tidur kita berwudu, lalu ketika terbangun kita berdoa. Wa da'watu man da'a bi da'wati Zinnun. Orang yang berdoa yang diawali dengan doa Zunnun, yaitu Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jangan lupa ketika berdoa tambahkan itu. Wa da'watu man usiba bi musibatin idza da'a bil ma'sur. Doa orang yang terkena musibah dengan doa yang dituntunkan Nabi. Bagaimana? Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Doa jangan lupa itu. Wa da'watu man da'a bil ismil a'zam. Doa dengan menggunakan nama Allah yang Maha Agung. Al-Hayyu Al-Qayyum, Ar-Rahman Ar-Rahim. Wa da'watul waladi al-bari biwalidayhi. Doa anak yang berbakti kepada orang tuanya. Wa da'watul haj. Doa orang yang sedang berhaji. Bukan doa Pak Haji ya. Doa orang yang sedang melakukan manasik haji. Wa da'watul mu'tamir. Doa orang yang sedang melakukan manasik umrah. Wa da'watul ghazi fi sabilillah. Doa orang yang sedang berperang. Bukan tentara, tapi yang sedang berperang. Tentara kalau lagi nganggur ya, lagi dia berperang. Wa da'watul dzakiri lillahi katsiran. Orang yang banyak berzikir kepada Allah, doanya mustajab jemaah. Maka banyak-banyak berzikir kepada wa da'watu man ahabbahu Allah wa radiya anhu. Ini doa orang yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa orang saleh. Wa dzakartu ahamma ma yas'alu al-'abdu rabbahu wa hiya tis'ata umur. Aku juga sebutkan kata penulis Hisnul Muslim, doa atau permintaan yang paling penting bagi seorang hamba ketika dia mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala ada 9. Su'alullah al-hidayah. Berdoa su'alullahi al-hidayah. Su'alullahi al-hidayah. Berdoa kepada Allah meminta supaya diberi hidayah. Ini doa kalau kita, oh Ustaz bingung, saya permintaan saya banyak banget, ini apa ya? Ini dia, di antaranya 9 ini paling penting nih, jangan dilupakan nih. Doa mohon hidayah kepada Allah. Wa su'alullahi maghfiratadz dzunub. Mohon kepada Allah diampuni dosa. Kalau hidayah supaya jalan kita bisa lurus. Mau nyimpang kanan, nyimpang kiri, balik lagi. Kalau dosa, namanya kita manusia, mesti ada dosa, entah sedikit, entah banyak, entah kecil, entah besar, pasti punya dosa. Mohon diampuni ya Allah. Wa su'alullahi al-jannata wal isti'adzata bihi minan nar. Doalah minta kepada Allah surga. Mintalah kepada Allah perlindungan dari neraka. Ini mohon setiap hari dibaca. Wa su'alullahi al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Doa mohon diberi ampunan dan kesehatan, keselamatan dunia akhirat. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dini wad dunyaya wa ahli wa mali dan seterusnya. Doa kepada Allah, jangan lupa. Wa su'alullahi sabata 'ala dini. Doa supaya diberi keteguhan di atas agama. Salah satu doa yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dini. Gampang saudara, mudah diucapkan. Jangan lupa ini baca. Apalagi di zaman banyak fitnah ini, kalau kita nggak hati-hati, banyak orang tergelincir. Kemudian su'alullahi husnal 'aqibati fil umuri kulliha. Minta kepada Allah supaya diberi akhir hasil yang baik setiap urusan kita. Termasuk yang paling penting adalah urusan hidup kita. Apa? Kematian. Akhir hidup kita ini. Kita mohon, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Minta akhir kehidupan yang baik. Ya. Di dalam semua urusan kita. Fi jami'i umurina wa fi akhiri hayatina. Di setiap urusan kita mohon diberi akhir yang baik. Di
Yang paling penting adalah di akhir kehidupan kita yang baik. Wa su'alullahi salahad dini wad dunya wal akhirah tadi. Doa, gimana doanya? Allahumma aslih li kalau sendiri, kalau aslih lana, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Doa kebaikan agama, kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Masya Allah jamaah, jangan lupa itu ya. Wa su'alullahi dawaman ni'mati wal isti'adati bihi min zawaliha. Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'mati wa tahawuli afiyati wa fujaati niqmati wa jami'i sakhatik. Doa sama Allah, jangan sampai nikmat ini diambil oleh Allah, supaya terus nikmat apa? Nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah, nikmat aman. Sudah. Kalau kita diberi itu, ya sudah. Kalau kita sudah apa yang misalnya kita mohon kebaikan, dikasih kebaikan oleh Allah, mohon kebaikan ini tidak hilang. Ada nggak? Ada. Ada orang, naudzubillah min dzalik, dulu non muslim jadi muslim balik lagi. Nikmat Islam sia-siakan dia. Dulunya sudah masya Allah seorang muslim lalu berhijrah menjadi baik, bisa mengamalkan sunnah, kemudian karena hal-hal tertentu, kemudian penampilannya berubah. Mohon tidak diambil oleh Allah. Istiqomah, dawam an-ni'mah. Kemudian wal isti'adzatu billahi min jahdil bala'i wa daraqi syaqa'i wa su'il qada'i wa syamatatil ada. Ini doa. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala'i wa daraqi syaqa'i wa su'il wa syamatatil a'da'i wa su'il qada'i wa syamatatil a'da. Jangan sampai kita terkena ini. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara doa-doa yang penting baik untuk diri kita, orang tua kita, keluarga kita, kaum muslimin dan umat ini. Maka tolong dihafal nanti jamaah. Insyaallah nanti di Hisnul Muslim ada semua doa-doa ini. Ya, beliau sebutkan seperti ini di Hisnul Muslim, insyaallah ada. Tinggal kita hafal. Kalau enggak atau belum hafal, bolehkah kita ngepek? Ya nanti dulu ngepek dalam arti mencontek boleh. Nek ngepek peleme tanggane ra nembung, wih. Oleh. Terakhir, waqad zakartul adillata ala hadhil masail kulliha ma'a takhrijiha. Nah, baiknya lagi di buku tersebut beliau sebutkan dalil-dalil dan juga takhrij hadisnya. Wa man arada ar-ruju'a ilaiha, yang ingin merujuk, mereference, membaca, melihat betul enggak ini, maka fali yarji ilaiha huna, silahkan buka di sana ada semua. Wabillahi taufik. Hanya Allah yang bisa memberi taufik kepada kita semua. Jamaah, demikian yang bisa kita baca pagi hari ini. Mohon maaf ya karena ini kalau nggak selesai nanti nanggung. Kita selesaikan saja jam 9 lebih sedikit. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Insyaallah taala kita lanjut besok masuk pada pembahasan buku Hisnul Muslim. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.